Jeff Kids Palembang. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, mari kita percaya dan kita berdoa kepada Tuhan untuk menyatukan setiap hati kita dan tidak ada kompromi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi ya. Keluarga kerajaan Allah. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Wah, senang sekali pagi ini Miss bisa ketemu lagi dengan adik-adik semuanya. Udah pada siap belum nih mendengarkan firman Tuhan? Wah, senang sekali adik-adik udah pada siap ya. Nah, adik-adik, yuk kita doa dulu ya. Ikuti Miss, lipat tangannya, tutup mata. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak? Pagi ini Miss mau sharing apa? Ayo. Nah, hari ini Miss mau sharing tentang jangan kompromi.
Ayo, ulangi sama-sama ya dengan Miss. Jangan kompromi. Nah, adik-adik, tahu tidak apa sih itu kompromi? Ayo, ada yang tahu? Nah, mungkin adik-adik bingung ya, apa sih Miss kompromi? Nah, Miss kasih contoh ya untuk adik-adik semuanya. Misalnya, ada seorang kakak dan adik yang sedang berkelahi karena rebutan mau main game di HP. Nah, mamanya datang deh. Kemudian mereka berkompromi, menemukan satu cara supaya kakak dan adik tadi tidak berkelahi. Nah, misalnya adik main dulu gamenya, lalu baru gantian kakaknya. Nah, contoh tadi yang dilakukan oleh adik dan kakak tadi adalah sebuah contoh kompromi, yaitu kompromi menemukan satu cara dengan cara sepakat ya, supaya mereka bisa berdamai. Nah, itu adalah kompromi. Nah, berarti kompromi itu baik atau enggak sih? Baik. Tapi adik-adik, perlu adik-adik perhatikan, tidak semua hal ya itu bisa dikompromikan. Nah, ada 3 hal pagi ini Miss mau bagikan yang adik-adik tidak boleh kompromi ya. Yang pertama, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Nah, adik-adik, dosa itu hitam. Tidak ada dosa yang putih, dosa yang abu-abu. Dosa ya dosa, betul? Nah, sama seperti berbohong. Tidak ada yang namanya bohong kecil, bohong besar. Itu tidak ada adik-adik. Kalau adik-adik berbohong, ya adik-adik sudah melakukan dosa. Nah, karena kita berkata, upah dosa adalah maut. Jadi, adik-adik tidak mau kan melakukan dosa? Nah, oleh karena itu, jangan kompromi dengan dosa. Karena dosa membawa kepada kehancuran. Oke adik-adik? Nah, yang kedua, adik-adik juga tidak boleh kompromi dengan dunia. Nah, kenapa Miss tidak boleh kompromi dengan dunia? Sama, di Alkitab berkata, musuh Tuhan adalah dunia. Loh, kenapa begitu Miss? Karena hal-hal dunia itu contohnya marah, hati, dengki, serakah, mencuri, berbohong, itu semua adalah hal-hal yang bersifat dunia, hal-hal yang bersifat kedagingan. Tuhan tidak suka adik-adik kalau adik-adik melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kepada hal-hal yang bersifat duniawi tadi, adik-adik juga jangan kompromi. Karena jika adik-adik melakukan hal-hal duniawi, adik-adik tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Ayo, siapa yang nggak mau masuk dalam kerajaan Tuhan? Nah, pasti semuanya mau kan? Oleh karena itu, tidak boleh ya kompromi dengan dunia. Nah, yang ketiga, yang terakhir, adik-adik juga tidak boleh kompromi dengan keadaan. Wah, kenapa gitu, Miss? Nah, Miss kasih contoh. Misal, ada si Budi, misalnya, dia disuruh maminya untuk belajar karena maminya mau masak di dapur. Lalu ternyata si Budi malah nggak belajar, dia malah main game. Nah, kemudian maminya datang, Budi sudah belajar belum? Nah, karena Budinya takut ketahuan karena dia main game, dia berbohong sama maminya. Dia bilang, sudah nih, aku sudah belajar. Ayo, itu dosa bukan adik-adik? Iya, itu juga namanya berdosa. Sekalipun ya keadaan terjepit, keadaan yang sulit, adik-adik jangan tergoda untuk melakukan dosa. Karena ketika adik-adik sudah mulai melakukan dosa, mulai tergoda untuk berbohong, adik-adik sudah mulai kompromi dengan dosa. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, bagaimana nih supaya saya tidak kompromi dengan dosa? Nah, cara yang paling ampuh supaya adik-adik tidak melakukan dosa, yang pertama yang harus adik-adik lakukan yaitu tetap berpegang teguh kepada firman. Nah, adik-adik di rumah belajar baca Alkitab, ya,
belajar untuk berdoa, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti pagi ini. Nah, dengan bekal firman Tuhan, adik-adik rajin berdoa, adik-adik akan belajar untuk tidak kompromi dengan dosa, sehingga adik-adik tidak lagi tergoda oleh dosa. Nah, ketika adik-adik tidak lagi kompromi dengan dosa, kita baru bisa mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah, untuk ayat firman pagi ini, Miss ambil di Matius 5 ayat 37a. Bunyinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Miss ulang sekali lagi ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, jadi kita tadi sudah sama-sama loh mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk kita mau menutup ibadah pagi ini. Ikuti Miss berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya firman tadi dapat kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk tidak kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga memberkati negara dan kota kami. Biarlah Tuhan semakin pulihkan kondisi negara dan kota kami. Kami berdoa Tuhan agar corona cepat berakhir. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Satu, Dua, tiga. tiga, 1 Yohanes satu, nana, ayat 1 aduh, 9a. a, Jika tiga, kita tiga, mengaku mengaku dosa dosa kita, kita, maka maka Ia ia akan kah setia setia dan dan adil. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.